Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 12 yaitu sistem akuntansi biaya. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama Alvin Aditya dengan NPM Akhir 241. Yang kedua ada Muhammad Faisal dengan NPM Akhir 246. Yang ketiga ada Raihan Nadine dengan NPM Akhir 254. Yang keempat ada Raffi Yusuf NPM Akhir 257. Dan yang kelima ada Muhammad Bamakerti dengan NPM Akhir 271. Next. Untuk yang pertama, yaitu sistem pengawasan produksi. Menurut deskripsi kegiatannya, ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dan dari pembeli. Lalu ada fungsi yang terkait ada 5. Yang pertama fungsi penjualan, yang kedua fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi gudang, dan yang kelima fungsi akuntansi biaya. Untuk jaringan prosedur yang membentuk sistem ada 4. Yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, dan yang keempat prosedur produksi selesai. Kemudian selanjutnya bagian alir sistem pengawasan produksi. Jadi next slide. Untuk dokumen yang digunakan ada 3. Yang pertama surat order produksi. Ini untuk memproduksi produk dengan spesifikasi cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu. Yang kedua ada daftar kebutuhan bahan baku. Ini untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Sama saja untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Next slide. Lalu ada bukti permintaan dan pengeluaran barang, ada bukti pengembalian barang gudang, ada kartu jam kerja, dan ada laporan produk selesai. Next. Lalu ini ada sistem akuntansi biaya, deskripsi kegiatan pengumpulan biayanya. Ini adalah faktor yang memengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan. Yang pertama, metode costing yang digunakan itu adalah full costing atau bisa variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga, proses produksi, yaitu produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasar proses. Next. Lalu ini adalah aliran biaya dalam buku besar. Sudah dilihat gambar di sini, dimulai dari berbagai. Terus yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya ya ini informasi yang diperlukan oleh manajemen. Di sini ada beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ya ini order produksi yang belum selesai, yang kedua ya ini order produksi yang telah selesai, yang ketiga ya ini harga pokok produk jadi, yang keempat harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu, dan yang kelima biaya menurut pusat biaya. Lalu ada dokumen-dokumen yang digunakan. Ada yang pertama surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, dan yang ketiga daftar kegiatan produksi, yang keempat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima bukti pengembalian barang gudang, dan enam kartu jam kerja, tujuh laporan produk selesai, dan 8 ada bukti memorial atau jurnal voucher, dan yang sembilan ada bukti kas keluar. Lalu ada beberapa catatan yang dibutuhkan, yakni yang pertama jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua jurnal umum, yang ketiga register bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok produk, dan yang kelima kartu biaya. Lalu ada beberapa fungsi terkait. Yang pertama yakni fungsi penjualan, lalu ada fungsi produksi, tiga ada fungsi perencanaan dana pengawasan produksi, dan yang keempat ada fungsi udang, dan yang kelima ada fungsi akuntansi biaya. Lalu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini ada prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, dan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Next slide.
Nah, di sini ada unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yakni organisasi. Yang pertama, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi karena akan kalau digabungkan ini memicu akan bisa memonopoli. Yang kedua yakni pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Ini sama karena bisa dimonopoli. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu ada sistem otorisasi prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lalu ada bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Lalu ada daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lalu ada praktik yang sehat. Surat akte produksi, bukti permintaan dan pengeluaran baru gudang, bukti gas keluar, bukti memorial bernomor urut tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Secara produksi periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk mencocokkan dengan kartu persediaan. Selanjutnya yakni ada prosedur order produksi. Prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Lalu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar. Lalu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi deflasi yang terpakainya uang muka biaya. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Lalu ada prosedur order produksi ditujukan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Ini adalah ada contohnya. Lalu, bagian jurnal mencatat pemakaian bahan baku di dalam jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diisi dengan harga pokok oleh bagian kartu persediaan. Jurnal yang dibuat adalah barang dalam proses debit, persediaan bahan baku di kredit. Posting ke dalam akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu pokok produk pesanan yang bersangkutan. Posting ke dalam akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan. Prosedur ini digunakan untuk meminta mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang dan sebagainya. Lalu bagian jurnal mencatat pengembalian bahan baku dari bagian produksi ke bagian gudang ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pengembalian bahan baku adalah persediaan bahan baku, lalu barang dalam proses. Pendebitan akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam persediaan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Lalu, contoh prosedur ini diterapkan ke dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Dapat dilihat pada gambar slide berikutnya. Distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Data kartu jam kerja langsung ke dalam kartu jam kerja ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upah yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan.
Berdasarkan rekap daftar upah ini, bagian jurnal membuat bukti memorial sebagai dasar penyatatan distribusi upah di dalam jurnal umum sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, gaji dan upah. Penerbitan ke dalam akun barang dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk. Ini adalah contohnya yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Dasar yang dapat dipakai untuk membandingkan biaya overhead pabrik pada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu ini kemudian dicatat oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Bagian kartu biaya kemudian menghitung total harga pokok produk pesanan dengan menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan tarif yang dicatat dalam kartu harga pokok produk. Berdasarkan hasil perhitungan biaya overhead yang dibebankan berdasarkan tarif, bagian kartu biaya membuat bukti memorial sebagai dasar penyatatan ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Pendebitan pun dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk. Selanjutnya, ini adalah contoh bahkan alir dokumen prosedur produk selesai dan penyatakan pembebanan biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Transaksi pengeluaran kas transaksi, transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang kebutuhan, transaksi penyusutan dan depresiasi aset tetap berwujud, amortisasi aset berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Berikut ini diuraikan prosedur pencatatan sebagai biaya tersebut yang dibagi menjadi 4 golongan berikut.